Teman-teman, oke, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Di sini memang saya mencoba mencari referensi lain lewat Google biar teman-teman bisa lebih memahami ya tentang bagaimana membuat jurnal penerimaan kas. Di sisi lain, selain ada jurnal penerimaan kas, ada juga yang namanya jurnal pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas memang terkhususkan untuk pencatatan pada saat perusahaan teman-teman harus mengeluarkan uang. Nah, di sini beda. Kebalikannya, ini adalah pada saat teman-teman sebagai perusahaan dagang ada kalanya mendapatkan uang. Jadi dicatatnya dengan judul Jurnal Penerimaan Kas. Contoh UD Abadi Semarang. Kita lihat di sini, ada kolomnya, kolom tanggal, keterangan, referensi, kemudian bagian debit dan bagian kredit. Jadi sama ya, mau itu akuntansi perusahaan dagang, perusahaan jasa, semuanya sama. Pasti akan ada debit dan kreditnya, dan harus balance, nggak mungkin nggak balance. Oke, sorry. Intermezzo. Sekarang kita lihat. 1. Tuan Arif Jakarta. Ada debit kas 200.000, kemudian piutang usaha 200.000. Ingat, kalau dari perusahaan jasa, maka kondisi ini adalah UD Abadi menerima pelunasan piutang dari Tuan Arif. Maka piutang usaha UD Abadi hilang atau ditaruh di kredit. Karena kan piutang usaha secara normal ditaruh di debit. Ketika saya sebagai orang UD Abadi menerima pembayaran piutang atau pelunasan hutang dari Tuan Arif, maka saya akan mencatat bahwa piutang saya hilang atau bergeser ke kredit sebesar 200.000. Ketika piutang saya bergeser, artinya apa? Saya mendapatkan uang karena Tuan Arif sudah melunaskan piutangnya. Maka jurnal catat ialah kas pada piutang. Di sini tinggal dimasukkan ke kolomnya saja. Kasnya 200.000, kemudian di kreditnya piutang usaha 200.000, balance, clear. Kalau diselisihkan 0, artinya dia balance, nggak ada selisih. Lanjut, toko subur. Sama konteksnya di sini, toko subur melunasi hutangnya kepada UD Abadi. Sehingga UD Abadi mencatatnya piutang dia bergeser dari debit ke kredit sebesar 2 juta. Dan dia mendapatkan uang sebesar 2 juta karena si UD Abadi menerima pelunasan piutang dari toko subur. Sehingga toko subur membayarkan kepada UD Abadi. Ini hanya permainan kata aja ya. Jadi pada saat itu UD Abadi mencatatnya di sisi debit karena dia menerima uang. Nah, sekarang kita lihat di perlengkapan toko. Artinya apa? Di sini lihat debitnya 100.000 pada kas. Kemudian lihat bagian kolom serba-serbi. Ada akun perlengkapan toko. Artinya apa? Cara bacanya di sini ialah UD Abadi menjualkan perlengkapan tokonya karena bergeser. Perlengkapan yang secara normal kalau bertambah di debit, dia berkurang karena dicatatnya di kredit. Artinya apa? Si UD Abadi ini kemungkinan besar menjualkan perlengkapan tokonya sehingga dia mendapatkan cash atau mendapatkan uang, menerima pemasukan cash sebesar 100.000 dan perlengkapan tokonya hilang karena sudah dia jual. Dicatat di bagian serba-serbi. Jadi untuk akun-akun yang teman-teman kira nggak ada di kolom-kolom ini, jangan khawatir, masukkan semua di kolom serba-serbi. Ya, itu contohnya perlengkapan toko. Terus lihat Tuan Yunus. Lihat di bagian debit 1,47, kemudian ada potongan penjualan dan piutang usaha. Caranya gampang, artinya si Tuan Yunus ini telah melunaskan hutangnya kepada UD Abadi sebesar 1,5. Tapi tidak full 1,5. Kenapa? Karena Tuan Yunus ibaratkan di sini mendapatkan diskon. Artinya yang diterima full cash-nya hanya sebesar 1,47 oleh UD Abadi. Sisanya dicatat sebagai potongan penjualan atau diskon oleh UD Abadi. Namun piutang usahanya bergeser atau lengser dari debit ke kredit. Karena yang harusnya 1,5 piutangnya hanya 1,47 saja yang terbayarkan dan sisanya diakui sebagai diskon. Contoh kayak teman-teman misalkan beli handphone baru harganya 10 juta. Terus mbak-mbaknya bilang, nanti kakak saya diskon 2 juta ya, jadi cuma 8 juta aja. Nah, di toko handphonenya, maka dia mencatatnya sebagai piutangnya hilang 10 juta, tapi yang toko handphone terima hanya 8 juta saja, karena 2 jutanya dimasukkan ke bagian potongan penjualan atau diskon itu tadi. Untuk toko Rituan sama,
Di sini dia punya piutang ke UD Abadi sebesar 2 juta, tapi yang dilunasi hanya 1,94 saja. Sisanya 60.000 dicatatkan oleh UD Abadi sebagai diskon. Artinya si toko Ridwan mendapatkan diskon dari UD Abadi. Clear ya? Balance antara debit dengan kredit. Terus ada penjualan tunai. Yang artinya di sini UD Abadi menjualkan produknya nih. Contoh misalkan saya sebagai pedagang donat. Terus saya melakukan jualan donat ke teman saya namanya Helmi misalkan. Nah, ketika Helmi membayarkan tunai ke saya, maka jurnal yang saya bikin ialah bukan lagi kas pada pendapatan. Kalau untuk perusahaan jasa, oke, kita pakai kas pada pendapatan. Tapi kalau khusus untuk akuntansi perusahaan dagang, maka yang teman-teman catat ialah kas pada penjualan. Karena saya menjualkan barang saya yang diakui sebagai penjualan saya, bukan sebagai pendapatan. Oke, jadi kelihatan bedanya ya, kalau di perusahaan jasa kita menggunakan istilah pendapatan, kalau untuk akuntansi perusahaan dagang kita memakai istilah penjualan apabila kita mendapatkan revenue atau mendapatkan income. Gitu ya, tinggal dicatat saja. Jadi di sini penjualan yang dia ada di kredit kalau bertambah, kalau berkurang pasti di debit. Gitu. Terus terakhir ialah Tuan Musa. Ini sama aja kayak yang lain. Di sini Tuan Musa melunaskan hutangnya kepada UD Abadi sehingga UD Abadi harus mencatat piutangnya dari debit bergeser ke kredit. Yang dimana si UD Abadi ini mendapatkan cash dari Tuan Musa sebesar 3 juta. Oke. Jadi contoh yang serba-serbi hanya si perlengkapan toko aja ya. Pada saat teman-teman mengira-ngira jurnalnya tapi ternyata akun yang nggak ada, maka teman-teman silakan masuk ke bagian kolom serba-serbi. Sorry ya, ini banyak banget motor anak-anak alay yang kayak gini. Saya sebenarnya kurang suka ya dengan motor-motor karena polusi suara, dia noise banget, yang harusnya malam-malam nggak usah main motor-motoran kayak gini. Oke, jadi kalau teman-teman jumlahkan nih debitnya 10.800.000. Kemudian di kreditnya 2 juta tambah 8,7, 10,7. Kemudian di serba-serbinya 100.000, maka 10.800.000. Balance kan antara debit dengan kredit ini lebih gampang untuk mengeceknya. Jadi teman-teman, ini ibaratkan teman-teman langsung bikin buku besarnya, tapi ini bukan buku besar namanya, ini namanya jurnal khusus yang memang biasanya digunakan oleh akuntansi perusahaan dagang. Dia akan punya yang namanya jurnal pengeluaran kas dan penerimaan kas. Semoga dapat dipahami. Yang penting lihat debit dengan kreditnya. Di debit pasti ada 2, bagian kas dan potongan penjualan. Sedangkan di kreditnya itu ada penjualan, piutang, dan serba-serbi. Untuk akun-akun lain yang nggak ada di kolom-kolom tersebut, bisa teman-teman masukkan di bagian kolom serba-serbi. Oke, semoga dapat dipahami dan dapat dipraktikkan. Sekian dari saya, terima kasih.